Waalaikumsalam. Tamlihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Alhamdulillah, segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur atas nikmat yang matang-gejuk oleh Allah pada malam yang berbahagianya, sehingga sama-sama katanya kaji terhadir di tempat yang mulianya dengan maksud dan tujuan untuk kita ikuti majlis pengajian seperti biasa pada malam Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tabi-tabi beri nikmat kepada katanya, dijadikan katanya hamba yang bersyukur, dan beri katanya mudah untuk melakukan ibadah dan istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat yang mulia. Dalam jamaah yang dimuliakan Allah, kembali katanya melanjutkan pengajian daripada kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembani, halaman 150, menyangkut tentang masalah maksud daripada yang zahir. Bab yang ketiga pada menjauhi maksiat yang zahir. Maka pada halaman 150 lanjutan daripada pengajian yang kau ikut, Dikun oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Adapun lidah, mari yang kalian dari waktu. Adapun lidah itu, maka yaitu dijadikan bagimu karena membanyakkan dengan dia akan zikir Allah dan membaca Quran, dan engkau tunjuki dengan dianya lidah akan segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negeri akhirat, dan menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan dan menegahkan akan berbuat kejahatan, dan dapat engkau nyatakan dengan dianya lidah akan barang yang di dalam hatimu daripada segala hajatmu dunia dan akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada pertama berdusta. Ya. Jadi gepegah hina oleh Syekh Abdul Samad, di antara nikmat yang kagejuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada katanya anggota tubuh yang zahir. Anggota tubuh yang zahir likut kalah mata. Kemudian Jino membahas tentang lidah. Lidahnya juga salah satu nikmat yang paling raya yang diberi oleh Allah kepada katanya, yang mana tujuan hakikat fungsi daripada lidahnya, Allah gepejut lidah ataupun babah katanya untuk tak perlu berzikir ke Allah, tak perlu meratib ke Allah, tak perlu baca tasbih ke Allah. Yang tujuan daripada mulut ataupun lidah yang akan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Katanya mandum diberikan nikmat jid tak pergahabah. Sebab na urung-urung yang hana beri nikmat lidahnya, na lidah tapi hana berfungsi. Yang fungsi lidahnya untuk pergahabah. Pergahabahnya pun yang perintahkan oleh Allah untuk pergahabah yang gad-gad, kebaikan, menunjukkan orang kepada kebaikan, dan tak tegah untuk be'ipubut kejahatan. Dan fungsi lidah dalam dikendai Syekh Abdul Samad untuk tak baca Quran. Ya, jadi dengan lidahnya tak baca Quran, kemudian tak petunjuk hamba-hamba Allah, tak ajak hamba-hamba Allah kepada jalan kebaikan. Yang ke dengan tabi nasihat, tabi pelajaran, tabi ilmu ke urung-urung yang mungkin getanya ajarkan.
Getanyo nak keluarga tak pernah promo, tak pernah anu nangon tak pegah nasihat kepada angon getanyo yang kadang ji kasilap kasalah dan sebagainya. Yang kenyan fungsi daripada nikmat lidah yang kagejuk oleh Allah agar getanyo menyampaikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah yang kebaikannya baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan yang tidih urus akhirat. Dan hikmah daripada fungsi lidah lah, dengan lidahnya getanyo kekeles Abdul Samad jid tak utarakan, jid tak sampaikan pu yang dalam hati getanyo, pu yang mehet getanyo, jid tak pegah apa baik yang perkara dunia ataupun perkara akhirat. Maka kalau untuk orang-orang yang hana fungsi lidah yang bisu, ya, ketika ingin menyampaikan sesuatu, maka payah pakai gerakan ataupun bahasa isyarat. Yang untuk yang pegah pul mehet jawabnya. Lagi anak mit yang dalam ji pegah abah. Yang watai kena pegah abah orang ji, watai kena pegah abah amak ayah ji, dipakai bahasa isyarat ataupun menyoyang mantau ubit tak kehimo. Karena apa hanjit disampaikan maksud keinginan ji. Maka katanya yang kagak beri lidah oleh Allah Ta'ala, dengan lidahnya jid tak penyata tak sampaikan pu yang dalam hati katanya agar orang lain ditupu ya, pu yang katanya inginkan. Maka kepegah tu hendaklah katanya tak jaga lidahnya. Lidah yang kagejuk oleh Allahnya yang fungsi utama ji hatta bunuh yang kita sebutkan. Maka baik tak pakai lidahnya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, untuk hal-hal yang anaget. Nah padum-padum boh perkara ino yang getegah agar getanyo baik tak gunakan lidah getanyo buat tempatnya. Pertama, berdusta. Baik galak pegah haba-haba sulit, baik galak pegah haba-haba bohong ataupun berdusta. Makna berdustanya tak sampaikan sesuatu tidak sesuai dengan yang betul, tidak sesuai dengan kebenaran. Ini namanya berdusta. Ataupun tak pegat cerita-cerita bohong, tak karang haba-haba yang hanya sesuai dengan kenyataan, yang juga dinamakan dengan berdusta. Sama ada sungguh-sungguh ataupun bersenda. Gepegah hati ini tama penget-penget, tama berbohong. Nyo baik getanyo betul-betul bersungguh-sungguh untuk tak penget gop, untuk tak berdusta ataupun bak mayang-mayang bersenda-senda. Makna bersenda-senda getanyo tak pegat habaki. Dalam haba mayang-mayang getanyo, haba canda-canda getanyo tak selipkan dengan haba-haba dusta. Yang juga sesuatu yang gelarang. Bekna hal-hal lagi yang getanyo lakukan. Ya, apalagi menyo getanyo tak sampaikan ceramah, tak sampaikan ilmu, tak sampaikan kisah-kisah para ulama, para nabi. Dan bekna dalam cerita-cerita getanyo kisah-kisah bohong, kisah-kisah yang tak pernah-pernah, yang tujuan memang untuk kebaikan. Sebab lehat kata kalon penceramah-penceramah getanyo pun dengan tujuan untuk kepegat lucu. Ya, waktu tak undang hayi memang itu tengkunya lucu dah. Tapi rupaji orang dengar kisah-kisah yang disampaikan, letak tambahan-tambahan yang hanya sesuai, yang hanya disebutkan dalam kitab-kitab ataupun sejarah para nabi, para ulama dan sebagainya. Sehingga dengan tujuan untuk yang pegat haba-haba kim, igopnya ladung kagak pegat haba-haba tulis, kagak karang cerita-cerita yang hanya bak nabi ataupun bak para sahabat nabi ataupun bak para ulama. Yang termasuk salah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan tujuan untuk kebaikan. Apalagi menyo yang tak sampaikannya tentang Rasulullah, baiklah tak sampaikan yang hana sesuai dengan kenyataan yang gepubut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk daripada berdusta. Maka ji menyuta mayang-mayang pun tak pegat haba-haba kim, baik getanyo tak pakai berita-berita bohong ataupun secara berdusta. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda. Ya, jadi perhati katanya baik galak. Ya, tak pegat haba-haba bangai, tak pegat haba-haba yang tulit, walaupun getanya tak mayang-mayang. Karena apa kawan? Membawa yang demikian itu
kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Karena kepegah tu menyo getanyo kain, ka tamayang-mayang tapegah haba-haba tulit, nya nanti wate tapegah haba kebit-kebit juga akan terbiasa dengan tamu tulit, akan terbiasa getanyo tapungut go. Ya, nyo terbawa biasa ji. Karena apa kawan? Sering getanyo bercanda, sering getanyo tamayang-mayang dengan haba-haba yang tulit. Nyo biasa sering dah. Apalagi kadang letiro suami kepada perumoh, bak gemayang-mayang kepegah haba tulit. Memang yang sesuatu yang kadang sering kejadian dan lazim tapubut. Tapi yang harus tak ingat yang juga sesuatu yang gelarang di agama. Menyo pegah haba yang jujur, pegah haba yang sebetul ji. Kecuali itu menyo memang na hal-hal yang memang harus tak sembunyikan. Hanjut tak pegah secara betul. Apalagi kadang kepada perumoh, kepada anak katanya, nah hal-hal yang harus tak sembunyikan. Bek tak pegah atau yang sulit. Tapi yang ada yang harus tak sembunyikannya kakeh. Katanya bek tak jauh ataupun bek tak sampaikan. Daripada tak sampaikan ada yang sulit. Ataupun menyo ingin katanya tak pegat hilah. Hilahnya makna je tak menghindar. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan kadang dari keluarga katanya, yang menyerta jawab secara jujur, ya, keluarga dia panggil, perumah tanya panggil, anak tanya panggil. Dan maka jid dibolehkan menjawab dengan cara menghilah. Nah cara apa ji? Jid mentulis tapi menghilah islaji. Tanit lam hati dengan sesuatu yang lain. Bahkan nanti dalam padung-padung buah tempat, katanya dibolehkan untuk berbohong. Bahkan wajib untuk tak berbohong. Tapi berbohong dengan tujuan kebaikan yang na tingkatan-tingkatan ji. Contoh ji, umpama ji na urang yang sedang dicari, diburu oleh orang lain untuk dibunuh, untuk dipoh mati. Pah urangnya diplung ika katanya. Dan imetom tak tupat pak imetom. Kemudian orang yang late, orang yang burunya merumpok tu katanya. Tanya mbak katanya, "Hai, nak kalau pulang." Nak poh mati tu pulangnya pakot. Karena kai kubur abang salahan. Ya. Getanyo yang nak takalon urang yang bunuh iplung yang tersalahnya tiba-tiba imetom menyota sampaikan apa yang betul, nyota sampaikan apa yang jujur, tak pegah pak ji imetom nyo membahayakan bagi nyawa engkau. Sama dengan getanyo rela untuk membunuh, terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain. Maka dalam agama dibolehkan untuk cara menghilah. Cara menghilah tujuan ji untuk bek sampai gop ru darah. Walaupun but getanyo tak penget gop. Tapi cara temenget ji diatur di agama. Ka cara ji gimana? Tak pinah taboh langkah baik ukur ataupun liket ataupun samping. Kemudian tak pegah dengan bahasa yang sesuai. Wate londong di sino nyan le tak pinah. Le tak pinah taboh langkah tak kentu. Wate londong di sino hana longkalon. Menyo hana taminah tak kentu wate londong bunuh ino hana longkalon yang tulit. Walaupun tulitnya memang untuk kebaikan sih, ya, karena untuk menjaga nyawa ngom bek sampai ru, bek sampai ipoh legop. Tapi tujuan katanya bek sampai berdosa dengan tamu tulitnya walaupun dibolehkan. Nah cara untuk tahilah katanya hana berdosa dan kata bantu urang bek terjadi atau maksiat yang lebih raya. Tak gete tak bolangkah. Ya. Jadi, nah hal-hal yang kadang juga dibolehkan dan bahkan kadang wajib katanya untuk berdusta, namun pada kondisi-kondisi tertentu yang dibenarkan oleh agama. Tapi secara umum dustanya, berbohongnya adalah satu maksiat yang terjadi dengan anggota tubuh katanya yaitu lidah ataupun lisan. Nah, maka gepegah hati ini oleh Imam Ghazali. Dari karena inilah kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa dusta itu segala dosa yang besar. Tak betulit, tak pegah haba-haba hana betul, yang dosa ji kon dosa ubin, dosa raya. Ya, maka bertak ingat, bek galak tak pegah haba-haba yang sulit, bek galak tak pegah haba yang hana sesuai dengan kenyataan. Ya, maka menyerta ingat akibat ataupun dampak ji, InsyaAllah katanya akan berusaha menghindari. Walaupun kadang barakon cik galak nama tulis. Sebab tulisnya juga membawaki kepada kebinasaan.
Sementara jujurnya, walaupun katanya kadang di dalam masa-masa yang genting, menyo tak berlaku jujur, kadang hinan ke Allah Ta'ala akan berikan keberuntungan, akan getulung katanya dengan sebab kejujuran yang katanya sampaikan. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal kidhba fa innahu ma'al fujuri wa huma finnari. Rasulullah nakun takuti olehmu akan berdusta itu. Beliau katanya, makna takuti jauhi oleh kamu akan berdusta. Bek galak tak pegah haba-haba yang hana betul. Bek galak tak pegah haba-haba yang tulis. Maka bahwasanya kata Rasulullah, orang yang berdusta itu beserta dengan orang yang berbuat maksiat dan keduanya itu di dalam api neraka. Dan ancaman orang yang pegah haba-haba tulis, orang yang galak temengut, orang yang galak berbohong, nyo sama lagi orang yang pun maksiat. Kadang katanya barakah hana tak anggap apa mentulisnya dosa ataupun maksiat, tetapi hakikatnya adalah dosa besar dan diancam oleh Rasulullah. Keduanya, orang yang berbuat maksiat dengan kon secara lisan akan ditempatkan di dalam api neraka jahanam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba min abwabin nifaq. Ini juga tabah peringatan yang pernah oleh Rasulullah. Artinya bahwasanya dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Orang-orang yang galak bertulis, yang tanda haji adalah orang yang nasifat munafik lah mati. Maka Nabi kan dustanya pintu untuk tamau dalam sifat munafik. Makanya kerana dalam hadis lain disebutkan tanda-tanda munafik nalai. Apabila berkata dia tidak benar, sering berdusta. Apabila berjanji, sering mengingkari. Apabila diberi amanah ataupun diberikan kepercayaan, orangnya berkhianat. Yang tanda-tanda orang munafik. Tapi munafiknya lagi yang kali pernah tak sampaikan, munafik pada amalan. Kon munafik dalam akidah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala siksa ji dalam api neraka. Namun munafiknya juga berbahaya walaupun hantam pejit kufur. Munafik dalam akidah, lagi munafik urung-urung bak masa Nabi. Lagi itu Abdullah bin Ubay, yang pimpinan urung yang munafik. Kepala haji. Karena akibat orang yang munafik bak masa Nabi, mungkin bak zamannya pi kada lihat orang-orang yang munafik secara akidah, ipedeh bak Rasulullah. Menyo bak zamannya berarti dipedeh bak orang ramai bahawa haji Islam. Ipedeh tu kada pi, kalau lo Islam. Namun lam hati ji membacut hana tenang ke Islam. Lam hati ji ada aja orang Islamnya bancu. Lam hati ji kibancara Islamnya berkacau balau, orang Islamnya bumai pakai. Dengan tujuan pun berjaya orang-orang kafir. Namun secara zahir ipedeh bak getanya ji orang Islam. Buat acara-acara orang kafir ijak diikuti. Nyo kan nah takalan-takalan bak berita, bak media-media sebahagian daripada apa nama ji orang-orang yang jabatan di dalam negara getanya. Nah yang menampakkan ipedeh oleh Allah. Nyo barakan kadang hana tatupu yang munafik. Tapi li Allah Ta'ala ladum bak zamannya kagak pedih. Tahu orang yang betul-betul jujur, tahu orang yang betul-betul bela agama Allah, dan tahu orang yang betul-betul munafik yang pura-pura untuk ya bantu agama Allah, padahal tujuannya untuk ya pancu agama Islam. Karena cara musuh-musuh Allah pancu agama Islamnya haluh dah. Hana awaknya jayu Amerika, jayu Israel, jayu Inggris perang Indonesia. Karena ditupunya nangro yang mayoritas Islam dan kuat untuk berperang. Karena kali zaman sejarah Belanda yang serang Indonesia, mereka tidak berhasil. Tetap Indonesia merdeka. Namun cara-cara orang-orang kafirnya untuk dipancu katanya orang Islam, yang ke dengan disusupi oleh musuh-musuh Allah yang mereka menyamar dengan sebagai orang Islam. Pegahara orang Islam, tapi hati orangnya hanya mengakui kepada keislaman. Yang namanya munafik dalam akidah. Yang munafik dalam akidah sama dengan orangnya kafir di sisi Allah. Di sisi Allah kafir. Tapi di sisi katanya manusia, yang tetap Islam. Makna tetap Islam pun ji hanjut takkan, hei kafir, hanjut. Dosa katanya. Bahkan takut-takut
tak tuduh ke orang yang kafir, diwa kafirnya kepada orang yang menuduh. Ketika orang yang munafiknya umpama haji meninggal, getanya juga nak kewajiban fardu kifayah. Tak ke mana, tak pekafan, tak sembahyang kemudian tak kuburkan. Karena apa kan? Secara zahir orangnya Islam bak lahir ji, walaupun akidah ji dalam hati ji kafir. Hanya ngeken dengan munafik pada akidah. Menyo munafik pada amalan, nyo lagi contoh mana yang heboh. Yang hebohnya yang pegah Rasul. Menyo pegah haba kaim thai mutulid. Menyo pegah haba kaim thai pengegok, hana sesuai dengan kebenaran. Kemudian menyo di menjanji hantam ditepati ataupun kaim thai diingkar janji. Yang tanda munafik pada amalan dan menyo ibi kepercayaan, dibi amanah, kaim dikhianati. Yang munafik pada amalan. Jadi gepegah dari Rasulullah, dustanya, berbohongnya, tabah pintu dari pintu-pintu munafik. So yang kena tambang dalam sifat munafik, maka tambang rek tabah pintu, iaitu pintu dusta ataupun berbohong. Mudah-mudahan Allah pelihara lidah kitanya, menjaga lisan kitanya daripada sifat-sifat dusta dan be'ruh kitanya dalam kelompok yang munafik. Amin. Yang habis daripada hadis daripada Rasulullah. Kemudian gekelam le Syekh Abdul Samad Al-Palembani syahdan. Terkadang dusta itu jadi wajib. Yang lagi lumpugah bunuh. Secara umum memang dustanya sifat yang naget, sifat tercela, bahkan gelarang di Allah dan Rasul. Tapi kondisi-kondisi tertentu dustanya semengetnya wajib. Dan terkadang dusta itu jadi mubah, boleh-boleh saja, yakni harus. Dan misal yang wajib itu seperti ia berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang yang zalim, atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada orang yang zalim, atau memeliharakan akan harta orang muslim, atau istri orang muslim daripada hendak dizalimi oleh orang, padahal tiada lepas dan tiada terpeliharakan segala yang demikian itu melainkan dengan cara berdusta, maka iaitu wajib berdusta. Jadi apa kata salah sabah dusta yang wajib getanya dengan tujuan untuk terjaga ruh ataupun nyawa gop yang ingin dizalimi oleh orang yang lain. Baik sampai terjadi pembunuhan, baik sampai terjadi kezaliman-kezaliman, baiknya dipoh, ataupun menyakiti, ataupun bahkan harta katanya kena icok legok, nak perampok, katanya 4 kapuduk harta, 4 kapuduk peng. Yang wajib katanya menjaga harta walaupun dengan cara berbohong. Munyo tanya, munyo tak pegah secara jujur, kaki harta katanya icok. Tapi menyo memang tak metulit, insya-Allah hanicok hartanya. Menyo memang jit tak metulit. Kadang entuk nak kejadian yang memang diancam. Nyo menyo hana kapegah pupuh mati. Nyan lebih get katanya tak pilih nyawang timbang harta. Bek gara-gara peta jaga harta karena kad diancam dipoh nyawang katanya. Nyan nak pilihan. Menyo memang ingin tak jaga harta boleh-boleh saja. Hantalah sih, tetapi yang lebih get tak peliharakan iaitu nyawang danyo. Nyawang menyoka mati, menyoka icok legok, nyan hana cara untuk tacok pula. Tapi menyo harta, kai rampas legok, kai cu legok, kai dirampok legok, nyan seandainya hana jit tacok pulang ba urunnya, mantong na cara untuk tamita harta yang lain. Maka menjaga nyawanya lebih utama ketimbang menjaga harta, walaupun menjaga hartanya wajib sih. Nya beda-beda wajib dan beda-beda toh yang lebih utama untuk tak jaga. Jadi menantu pegah ketika katanya tak jaga harta, katanya tak jaga perumah gap ataupun perumah daripada dizalimi oleh orang lain, maka menyokong dengan cara tamutulit hanglah wajib tamutulit. Ya, supaya aman nyawa gap ataupun nyawa katanya dan harta yang katanya miliki. Yang contoh-contoh yang wajib untuk berdusta. Dijut. Wate-wate dan tempat-tempat yang memang dibolehkan untuk berbohong ataupun berdusta.
Kemudian disampaikan lam li Syekh Abdul Samad, dan misal contoh yang harus ataupun boleh berdusta itu seperti berdusta hendak, sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahian dan orang yang berbantah-bantah, atau mendamaikan antara dua isteri dan barang sebagainya. Maka jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka iaitu harus berdusta. Jadi dusta yang boleh-boleh saja, tapi hanya tingkat wajib. Menyerta pubutnya han dosa dan getanyo na manfaat secara duniawi. Toh dengan tujuan kebaikan. Yang pertama disebutkan menyona urang imelo. Kan naurung yang memang imelo ataupun naurung yang pun namanya empaki, berbantah-bantah, berdebat. Kemudian tajak tu oleh getanyo kiban cara dua urang yang melonya yang bengeh-bengehnya, kiban cara beget awaknya dua. Apalagi waktu tagalan adik abang dua. Kan go keluarga ke bengeh-bengeh. Getanyo yang kadang sebagai wali, sebagai urang yang dengan keluarganya, rencana tak podame urangnya. Baik mupaki ataupun baik mubengeh-bengeh. Tamita tu cara dengan cara berdusta. Je tu. Tak pernah tu kebaikan, tajak bar mati pulang. Tabah kado, tabah hadiah. Dan dengan tujuan kebaikan, tak kena Assalamualaikum. Empat nah hadiah ni kirim li adik ron ke rona. Mai ijuk baklun karena hai kerja jak baron. Ila kemaah menyunah salah barakon. Tajak lang bak orang yang lain, yang adik ji muno yang tak pegah bahawa ke ijuk kado. Tabah cik kado. Dengan tujuan untuk kebaikan. Tak pegah nyo abang orang kirim kado ke rona. Ila kemaah hai kerja jak ke ron, ititip baklun. Nya kan dusta. Tujuan katanya tapi gat untuk tak damai, tak pegat, tak akur dua orang yang berselisih, dua orang yang mupaki ataupun yang membantah-bantah. Jadi dengan tujuan-tujuan yang baik, maka berdusta itu boleh-boleh saja. Apalagi perintah dalam agama, dalam ayat untuk mendamaikan di antara dua saudara getanyo yang berselisih ataupun yang tengah mupakinya. Perintah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Maka perdamai di antara saudara-saudara getanyo yang mereka berselisih, mereka bertengkar ataupun berkelahi. Baik galak getanyo tak kalang gong pakai. Yang cik galak di takalan keluarganya pakai, tak kalang gong melo, tak biarkan. Bahkan tak tepuk tangan dalam, tak sorak-sorak supaya makin berat melo. Yang termasuk urung-urung yang membiarkan kemaksiatan terjadi. Ataupun gebuh contoh lam yang cukup lagak oleh Syekh Abdul Samad, mendamaikan antara dua istrinya. Nah tira urung dua buah rumah. Yang man dua buah rumahnya empaki dua. Kiban cara legopnya dua buah rumahnya kah beget akai. Baik sampai mumang mulai ke lengem kawin dua, ya. Kahan tenang fikiran. Gewa kena idut di rumahnya, gewa kena idut di rumah je. Gara-gara apa kon? Kage kawin dua. Akhirut gemita tu cara, gemita tu ilah daya, gepengut. Dua roh rumahnya kiban cara beget untuk mendamaikan dua roh isteri yang kadang hana akur, yang kadang mupaki. Sehingga tabuh kisah di antara tu tinggal lilo oleh ulama, oleh Nabi. Bahawa nafira urang yang memiliki isteri leh ataupun put. Kemudian legopnya, karena pertanyaan dari isteri-isteri gopnya, so perumah yang paling gopnya sayangi, yang paling gopnya cintai. Dari put draw perumahnya mantum pertanyaan sama, mupakat tanya mbak suami. So suami toh perumah yang paling gopnya cintai. Yang minta jawab kan pakai yang tak pernah yang paling cinta ke perumah kefun. Bengeh rumah kedua kelai dan keput. Tapukah yang kedua paling tak cintai, yang paling tak sayangi? Bengeh yang lain. Tapi pertanyaannya harus dijawab oleh suami. Karena yang tanya, manput roh rumah. Umpama haji. Ya? Maka, lintunya, suaminya, gemita tu cara, kiban jawapan yang harus gejuk. Maka, gekentuk bak rumah, uronyo lun jawab pertanyaan orang-orang ni. Gejuk tu tabah hadiah. Taboh kadung, gekun tu nyan so yang merumpok. Umpama ji cincin dalam kadunya, maka urung nyan ke yang paling lun cintai. Nya pegah-pegah bangkok tapi. Geyutom ka
untuk nak kado lonjok to yang merumpok incinyan berarti urungnya yang paling lon cintai. Nyan lele para isteri kopnya kalau preh-preh to yang akan merumpok cincinyan dari suami. Rupaji gejuk mendung. Jadi le perumah ke phone hana ke pegah perumah kedua dia merumpok incin. Karena memang syarat puno laginya ke pegah suami menyontek kalau lonjok incin to yang merumpok incin baik pegah-pegah bak perumah yang lain. Nya rahasia. Jadi pegah tu lehnya gejuk incin ke entak incin bak perumah masing-masing yang putnya put ne incin gejuk. Jadi le perumah ke phone merumpok incin ke fikir tu berarti lun yang paling sayang. Jadi hana pegah dia bak perumah kedua menansit oh lun merumpok incin. Jadi hendak perah ni rumah yang kelai keput menancit lam yang kelai dan yang keput. Akhir je mandum tenang bahagia dengan jawaban suami. Hanya cara-cara untuk mendamaikan biar tampik berpakai. Hanya memang nah kejadian-kejadian di antara isteri-isteri yang kadang hana akur bagi urung-urung yang nak perumah lebih daripada dua. Jadi boleh-boleh saja. Yang tergantung bak cara kitanya orang agam ataupun suami untuk tamita pun nama isteri tamita cara kiban cara beramal lah yang untuk tak pegah begat mandum han mungkin sih memang sebahagian orang lagi tak kalah bak berita-berita yang mampu ke putapat lam tabah rumah putro urina urung-urung lagi mungkin menaga amal-amalan khusus mungkin naga amalan pengasih dan sebagainya boleh-boleh saja. Hana getam dalam agama untuk tak amalkannya dengan tujuan kebaikan. Kon tujuan untuk syirik kon tujuan untuk tak pelaku got tapi untuk mendamaikan di antara isteri-isterinya. Boleh-boleh saja. Jadi memang sulit tapi untuk mendamaikan dua orang sulit apalagi urinong apalagi ditanya di Aceh hana berlaku adat. Hana adat urinong yang punah majlis mengkawin dua yang ged mendu. Di Jawa mungkin ramai lagi nya bahkan kita kalang kiai-kiai ulama-ulama Jawa yang perumah kon sabo na yang dua na yang le na yang put bahkan nyo habaib-habaibnya termasuk habib-habib yang di Yaman yang perumahnya kon sabo. Tetapi kita kalang lagi hana karu dalam kehidupan karena apa kon carong bak gatu. Karena apa kon ge ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ge ikut cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kembali kepada katanya, siap hana siap, berarti harus kami minta cara memang nak rencana untuk poligami. Ente wateka dan lakukan poligami, akibut ancu mendu. Di mutabah nak merumpok ni yang handa ada yang salah, berarti hana gad hana tu syarat. Kemudian kepegah alam dan demikian itu jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdusta maka iaitu harus ataupun boleh berdusta. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa kullu maqsudin mahmudin yumkinu tawassulu bisidqi wal kidhbi jami'an fal kidhbu fihi haramun. Wa in amkana tawassulu bil kidbi duna sidqi fal kidbu fihi mubahun in kana husulu dzalikal maqsudi mubahan wa wajibun wa in kana al maqsudu wajiban famahma kana fi sidqi safku dami muslimin qad ikhtafa min zalimin fal kidbu fihi wajibun wa mahma kana la yatimmu maqsudu harbin au islahin zatal baini au istimalatin qalbil majni alaihi illa bil kidbi fal kidbu fihi mubahun illa annahu yanbaghi ay yahtariza minhu ma amkana. Jadi keperhatian Imam Ghazali nyo kaedah tentang hukum mesulit ataupun berbohong. Artinya bermula tiap-tiap maksud yang kepujian yang dapat menyampaikan kepadanya maksud kepujian dengan benar dan dengan berdusta secara bersamaan, maka berdusta dalamnya maksud bunuh itu haram jikalau dapat menyampaikan maksud itu dengan berdusta tiada dapat dengan benar, maka berdusta itu mubah. Jadi keperhati getanya na tabah maksud keinginan yang baik secara agama ataupun baik secara duniawi. Jadi kebaikan tujuan katanya tujuan yang hasil tujuannya maksud katanya dengan cara tapugah yang betul
dan mungkin cit hasil maksudnya dengan cara yang tulis, mandua boh cara jit untuk tak dapatkan maksudnya. Maka kepegah tu mungkin dengan dua boh cara, berkata benar mungkin dilakukan, berkata bohong juga mungkin dilakukan, maka berbohong haram. Karena apa kawan? Nah cara secara benar ataupun secara tidak berbohong. Nah, jadi menyatapat dalam tabuh tujuan ataupun maksud, jid tak lakukan dengan cara yang benar dan jid tak lakukan dengan cara yang haram, iaitu berdusta, maka berdusta bak tempatnya sesuatu yang haram. Yang kita contoh ke urang-urang yang ingin mendapatkan kekuasaan, caleg dan sebagainya, untuk mendapatkan maksud calegnya, berikna jabatannya, dilakukan dengan cara-cara yang benar. Mungkin saja untuk mendapat jabatannya, dan mungkin dilakukan dengan cara yang hana betul ilmu sulit. Maka pilih dengan cara yang sulit, berarti gopnya haram. Karena apa kon? Nah cara yang cara yang bisa ditempuh dengan berkata benar ataupun dengan melakukan hal-hal yang baik. Yang menanci untuk bab-bab yang lain, nyo hana mesti dalam berkata jujur ataupun berkata dusta. Di dalam bud umpamaji, kita lakukan sebuah pekerjaan, untuk hasil kerjanya jid tak lakukan secara jujur, hana tak pubut praktek-praktek yang menipu dan sebagainya, dan jid untuk hasil maksudnya bahkan lebih bagah dengan cara-cara menipu. Nyo menyerta pubut dengan cara menipu walaupun tujuannya untuk kebaikan, berarti yang sesuatu yang haram, karena mantong naselah untuk mencapai kebaikan maksud katanya dengan cara yang jujur ataupun cara yang baik dan benar. Kemudian kepegalam, kaedah yang kedua, jikalau dapat menyampaikan akan maksud itu dengan berdusta, untuk hasil maksud katanya nyan jid dengan cara berdusta, tiada dapat dengan yang benar. Menyuta pegah haba sulit, menyuta pegah haba yang betul, hantruh bak maksud. Maka berdusta itu mubah. Jika ada yang dihasilkan itu mubah. Menyut tujuan katanya untuk kebaikan. Lagi contoh tabantu urang. Tabantu urang yang menyut tajak umpamaji bak kantor-kantor puskesmas dan sebagainya. Menyuta pegah haba yang betul ladum itulah. Tapi dengan tujuan karena untuk membantu gop tak pegah kamunya saudara si fulan, padahal kau saudara lagi. Umpama orang yang kecelakaan, orang yang sakit, karena hana to bantu, hana to yang untuk rumah sakit, nyan le pihak rumah sakit hai tim tangani, padahal le orang yang sakit nyan perleta untuk penanganan secara cepat. Getanyo yang nak tempatnya menyota pegah lonyo kau saudara, tapi orang yang lain yang menturi gopnya hai tim juga. Hai tim untuk diberikan izin penanganan. Tak pegah tu, nyo tak pegah haba jujur, pasti pihak rumah sakit hai tim. Tapi menyo tak pegah haba sulit, tak pegah tu lonyo keluarga pasien mandaka. Bagah-bagah tak tekan ju. Jadi pun namanya orang yang tengah sakit bunuh jid ditangani secara cepat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kan tujuan yang jet. Untuk bantu orang yang sakit di saat dengan cara yang jujur, orang yang sakitnya hana dapat ditangani karena hana keluarga. Tapi gara-gara katanya yang berlaku dengan cara yang tidak benar, tak pegah harta yang sulit padahal kita ikut keluarga, tapi dengan tujuan yang baik, makanya sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja. Yang memang hana cara yang lain yang cara yang benar dengan berkata yang benar ditempuh, maka cara-cara yang tidak benar ataupun berdusta boleh ketika budnya sesuatu yang mubah. Jika ada yang dihasilkan itu mubah dan wajib berdusta, jika ada maksud itu wajib, maka misal yang demikian itu manakala ada di dalam benar itu menumpahkan darah orang yang muslim yang tersembunyi daripada orang yang zalim, maka berdusta di dalamnya itu wajib. Dan manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang yang punya bangsa, berperang dengan musuh,
atau mendamaikan akan orang yang berkelahi, atau hendak menyenderungkan akan hati orang yang dilukai akan dia, melainkan dengan berdusta, maka berdusta itu yang di dalam demikian itu harus, tetapi bahawa seyogyanya dipeliharakan daripada berdusta itu barang sedapat-dapatnya. Jadi kepada dalam kondisi-kondisi yang memang katanya wajib untuk tak berdusta. Lagi kepada Imam Ghazali pun kaedah haji, ketika orang yang ingin menzalimi orang muslim yang lain dengan cara menumpahkan darah, katanya orang yang nak bak tempatnya yang dia terlindungi ji, yang wajib untuk tak berdusta supaya beru darah bek terjadi pembunuhan. Dan kadang-kadang kepada alam hana sempurna maksud perang ataupun untuk tak berdamai di antara orang yang mupaki, ataupun untuk tak pegat apa nama istimalati qalbil majni alih, orang yang mencenderungkan hati yang korban dengan cara berdusta, maka berdusta pada tempatnya sesuatu yang mubah. Menyo kadang katanya tak kalah na orang mupaki, na orang yang kena muperang, na orang yang ka dizalimi legok, maka dengan tujuan untuk mendamaikan orang-orang tersebut supaya bek terjadi hal-hal yang hana getlom, boleh-boleh saja berdusta, asalkan berdusta katanya bek sampai berlebih-lebihan tak kepada illa annahu yang bagi ayah tarizamihu minhu ma amkana kepada Imam Ghazali. Jadi menyuka tamu tulit ube yang hajat mantau, yang ketika kata metulitnya keaman daripada ata-ata yang hanaget. Ya, lagi contoh lampu umpamaji ketika na urang yang mupok umpamaji, na urang yang kejadian kecelakaan. Dah dipoh legop, kemudian dipok legop kaluka. Nyo memang secara hukum zahir antara orang yang pok, keluarga yang pok dan yang mupok, tentu menyohana orang yang podame akan upaki. Ya, sehingga perlu akan tu liti indu. Karena apa kawan kejadian kecelakaan dan sebagainya. Maka ji perlena orang yang mendamaikan. Le orang yang mendamaikannya, pihak ketiganya boleh untuk mendamaikan dua keluarganya dengan cara gemetulit bacu. Tujuan itu baik sampai terjadi hal-hal yang hana diinginkan. Luka tira orang baik sampai terjadi luka orang yang lain gara-gara muprang keluarganya. Lalu memang hana apa hanik diterima dengan alasan-alasan le keluarga korban, akhirnya mereka menyohanik diturn emosi. Bengeh umpaki bahkan melolo. Padahal kamu tiba keluarga buno. Jadi terjadi hal-hal yang hana diinginkan. Maka hal-hal lainnya dibolehkan dalam agama. Kedua, engkau peliharakan akan lidahmu daripada menyalahi janji. Maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu, dan jangan engkau menyalahi akan janjimu itu, melainkan dengan sebab lemah atau sebab darurat. Jadi kepada yang kedua, lisan dan lidah yang ke Allah Ta'ala titipkan bak katanya kagabi nikmat dengan lidahnya kita berhaba dan sebagainya, baik tak pakai untuk ingkar janji, apalagi bagi orang-orang yang galak menjanji, bacu-bacu janji apa? Tak menjanji dengan janji-janji yang manis, apalagi bak musim politik lagi nya letak janji-janji yang disampaikan oleh orang-orang yang kena ingin mendapatkan jabatan-jabatan tertentu yang seharusnya berditupa oleh orangnya. Baik galak menjanji menyohan sanggup untuk dipenuhi. Karena lidah yang kalah katanya pakainya ketika tak pubut sesuatu yang hana sesuai, bahkan yang gelarang oleh Allah Ta'ala, iaitu baik tak pakai untuk menyalahi janji, maka katanya yang kata pubut sabuh kesalahan, bahkan kata pubut sabuh dosa. Ya, maka berkata jangan engkau menyalahi akan janji yang kalah katanya pubut. Nyo tak pernah hantu menyo menang lon akan tak bantu ure. Nyan menyo memang kira-kira tak bantu. Menyo kira-kira han tak bantu, berarti baik tak menjanji. Jadi kecuali menjanji je. Dalam ketika kita menjanji na sangkaan insya-Allah menyo menang sanggup tak bantu. Tapi rupa ji ketika katanya akan menang, katanya akan lemah dan na darurat-darurat yang lain yang han sanggup untuk
tak lakukan janji yang kala kita sampaikan, yang berarti ka dianggap uzur. Maka ji ladum menyatakan orang-orang yang terpilih menjadi wakil rakyat ataupun sebagai jinya ijak pak mandung kampung perahnya menang lun lun pegat ino lapangan bola, lun pegat bantuan ji watai kan menang gopnya han sanggup ditunaikan mandum janjinya pakon karena kabeh peng ho gepake bak tabo tempat sehingga hana lepeng untuk pakai bak tempat yang lain, yang berarti secara zahir ile gopnya kan lemah untuk menunaikan. Tetapi yang seharusnya segoh lom geiknya baik dia menjanji bak mandum kampung ya pegang bantuan. Jadi hal-hal lainnya juga harus diingat oleh orang-orang yang ketika ingin mendapatkan sesuatu dengan cara berjanji. Tanya pun menanzil ketika tak berjanji dengan perumah dengan anu. Baik galak tak berjanji, tak beri harapan-harapan yang diharap di perumah dia ataupun anu tanya. Biar taji anu. Yang taknya untuk menyerempok juara, tak pegah dengan janji-janji yang hayu. Tabah kedai, tapi hadiah yang macam-macam yang harga ji kadang han'i untuk tablo. Nyan usahakan baik tak lakukan lagi nya. Karena apa kawan? Biasa ji anu katanya keluarga katanya ituntun tu. Ketika kai tuntun hang sanggup untuk tak penuhi, nyan rasa hormat ji ke katanya akan kurang. Jadi isteri hana hormat dia ke suami, anu hana dihormati le ke urang cik. Pakon, kalau urang cik hana tepati janji. Ini yang bahaya. Karena katanya dalam rumah tangga, suaminya adalah pemimpin, orang yang harus dihormati le rakyat katanya, keluarga katanya, aneng ataupun peromok. Tapi menyona ataupun but yang bisa meruntuhkan kehormatan dan marwah katanya, yang bak tabosaan katanya, bahkan dihidu-hidu liane, hana dihormati le liane katanya. Gara-gara termasuk hana menepati janji. Maka menyo kira-kira han sanggup untuk tak tepati, baiklah tak menjanji. Apalagi anak katanya kadang hana empung, mentang-mentang ubui. Kemudian sabda Nabi SAW, kekelam Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa salla man idza haddatha kadiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kepegah dari Rasulullah SAW, artinya 3 perkara. Nalhe macam barang siapa ada salah suatu yang demikian itu di dalamnya, maka jadi munafik. Jadi munafik, dan jika ia puasa dan sembahyang sekalipun. Jadi nal heboh macam, urang menyonal heboh macamnya bak diri gopnya, walaupun gopnya orang yang saleh. Orang yang rajin semayang, orang yang rajin ke puasa, tapi nal heboh macamnya bak rohnya, maka orangnya dianggap orang yang munafik. Bahaya. Maka toh tanda-tanda yang pertama, seorang apabila berkata-kata maka ia berdusta. Yang ke lagi kita sampaikan buno ciri-ciri orang yang munafik. Orangnya munafik niku, tapi rajin semayang, rajin puasa, ada rajin semayang, ada rajin puasa, juga gecap dengan sifat munafik. Pakon, watai pegah haba jarang thai pegah haba betul. Tabi haba tulis, tabi haba yang hana sesuai dengan kenyataan. Bak kenyataan A tapi pegah ligopnya B. Jadi nyan contoh-contoh orang yang munafik. Jadi menyobak zamannya dustanya kon cuma dengan lisan. Jino dusta pun dengan tulisan, apalagi katanya jino pakai HP tu, bawa WA, nyobak telefon jata tering dah. Matai tak berjanji ngon. Tajak walapan, tajak poti kurang. Rupa ji katalah ada telefon tu lengon pan tu. Nyo ka jalan padahal mentong rumah. Yang sering kejadian-kejadian laginya. Padahal katanya goh halam tak berangkat. Jadi hal-hal laginya walaupun kadang tak mayang-mayang juga harus terhindari. Dilarang sih walaupun untuk tujuan bercanda ataupun bersenda gurau. Apalagi betul-betul. Apalagi tujuan baik sampai bengeh urang. Menyo memang katalah tak katalah laki maaf. Tak laki maaf karena hanjit tak tepati janji yang kalian tak pegang guna bertepat beronten. Gara-gara mungkin nak uzur. Jadi hal-hal lainnya juga harus tak biasakan. Salah tak akui salah katanya.
Baik tak minta cara supaya katanya dianggap hana bersalah dan berani katanya untuk berdusta ataupun berbohong. Jadi tatuk kesalahan dengan cara berbohong yang sesuatu yang tidak baik. Harus berani mengakui kesalahan. Kemudian yang kedua, perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyona tanda hebohnya, maka urungnya munafik walaupun di puasa ataupun semayang. Yang kedua, seorang yang apabila berjanji, ia maka menyalahi janji akan janjinya itu. Jadi orang yang menyukai berjanji, kaim tat hendak tepati, kaim tat ingkar janji. Yang tanda-tanda orang yang munafik walaupun rajin ke puasa, walaupun rajin ke sembahyang. Ketiga, seorang yang apabila dipercaya oleh orang, maka khianat ia akan dia. Waktu gopnya diberikan amanah ataupun kepercayaan, gopnya berkhianat. Nah, tapi tabuh jabatan, tapi tabuh apa nama ji pekerjaan, gopnya hanya pubut lagi, butnya lagi jabatan yang kala diamanahkan oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, termasuk but khianatnya yang ke mengambil hak-hak rakyat. Walaupun na sebahagian orang kenyan kon khianat aku pucit cemecu sehingga na sebahagian orang menganggap hukum korupsinya wajib koh jaro. Nya hana wajib karena korupsinya bukan mencuri. Ya, korupsinya bukan mencuri yang sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Karena kaedah na ketentuan roji untuk hukum koh jaro ketika cemecu. Pejabat-pejabat pemerintah pemimpin yang berkhianat, yang mereka mengambil hak rakyat, yang itamong dalam ciri-ciri orang munafik. Ketika na bantuan ke rakyat, urang nyancok icok untuk bantu ke orang lain yang totongopnya, yang termasuk berkhianat. Makna berkhianat pun tidak menepati amanah yang sudah diberikan kepadanya. Jatah haji bantuannya juk ke orang fakir miskin. Tapi hanya juk ke fakir miskin, ke tosi juk, ke ngon ke roji juk, ke orang kaya, ke keluarga dan sebagainya, ke orang yang bantu ji, maka mereka itu adalah pengkhianat. Karena apa kawan? Tidak menepati janji. Sama dengan mereka sudah memiliki satu sifat yang tercela, yaitu munafik yang dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadinya urung-urung korupsinya hakikatnya adalah urung-urung munafik. Ya. Kemudian ketiga, nya kabeh hunul heboh hadis, ino yang keleh daripada hal-hal yang harus tahindari daripada lidah katanya. Kata Syekh Abdul Samad, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat. Mengumpatnya tak pun namanya tak ghibah, tak kegegop, ya, mengumpat akan orang karena firman Allah Taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Artinya jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Allah netabak katanya dalam Al-Quran. Baik galak takun kegok, tak mengupat, tak meribah, tak pegah keburukan-keburukan gok, bak orang yang lain. Ya, artinya gelarang memang larangan. Larangannya kan makruh, tapi larangan yang nyata pubut haram. Getanya berdosa dengan Allah Taala. Bahkan dosa ji dosa raya. Ya, mengupatnya kan dosa ubid, dosa yang raya. Dan dosa mengupatnya selain dosa dengan Allah Taala berkaitan dengan Allah, juga berkaitan dengan manusia, orang yang taubat. Nya yang paling hebat. Ya, karena apa kawan? Getanya mengikat kesalahan dengan orang yang taubatnya, yang takkan marang kapa ke orangnya. Maka Allah Taala kepingan la yaghtab ba'dukum ba'dha. Adakah suka seorang daripada kamu bahawa memakan akan daging saudaranya yang mati, maka benci engkau akan dia. Karena orang yang mengupatnya hakikatnya sama lagi orang yang pajuh daging saudara ji yang mati. Na saudara kita na keluarga dia yang mati. Tacok ji, takoh, tacang-cang, tapajuh atau ji. Tapajuh. Han benci katanya. Kenapa kon? Yang saudara ji, yang bangki manusia, yang daging manusia. Maka keperhatian Allah Taala orang yang mengupat yang ke tamsilan ji, keburukan ji. Tamsilan orang yang
mereka berani memakan daging saudaranya yang mati. Katanya biasanya tak baju, ti kameng, ti lemah, tak panggang. Tak tagun, kuah belang dan sebagainya. Tapi orang yang mengupat, kata Allah Ta'ala, sama lagi orang yang ikoh taku, orang yang mati saudara haji, icok ipanggang, kemudian dipaju. Kan hanaga lagi ya. Maka hana orang yang ingin melakukan hal demikian. Karena apa kon? But yang keji dah. Maka haji mengupatnya juga perkara yang keji, yang diberi tamsilan oleh Allah kepada orang yang mengupat, sama lagi dosa pajuh atau saudara katanya yang mati. Maka katanya hana ingin tak lakukan lagi nya. Fakarih tumuhu, maka kamu membenci akannya memakan daging tersebut. Maka baik tak mengupat, karena dengan tak mengupat sama dengan tak pajuh bangki saudara roga. Orang mengupat ke orang lain sama aja. Maka gekele sebahagian ulama, seandainya lun ingin lun mengupat, yang lebih get lun upat urang cik lun. Karena apa kon? Dengan tamu upat, salah tabah dampak lain, pahala ibadah yang ke Allah Ta'ala juk pada gedanya akan diberi oleh Allah ke orang yang tamu upat. Dan dosa orang yang tamu upatnya diberi oleh Allah ke gedanya orang yang mengupat. Selain daripada ancaman yang dalam Al-Quran muno. Maka nak sebahagian ulama yang ikut, seandainya boleh mengupat, lun akan lupat orang cik. Pakon? Sehingga pahala lun juk ke orang cik. Dan kesalahan orang cik dijuk ke lun. Dum dan tayang ke orang cik. Tapi yang kena apa? Upatnya tetap lanjut. Menyo memang ingin tamu upat, baik mengupat ke gok. Karena apa kon? Pahala ni tajuk gok. Tapi menyo pahala tajuk ke orang cik, je kan tenang hati. Karena apa kon? Tayang ke orang cik. Maka nak sebahagian ulama itu bitu haba menyo ingin mengupat, lun akan mengupat ke orang cik, kon ke orang lain. Karena gebi pahala ke orang cik roh. Namun kon boleh mengupat makna ji. Kemudian kepegah lam li Syekh Abdul Samad dan sabda Nabi SAW, iyyakum wal ghibata fa innahu asyaddu minaz zina fa innar rajula qad yazni fayatubullahi alaihi wa sahibul ghibati la yaghfirullaha lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Nyo yang numpegah puno, artinya Rasulullah menyampaikan, takuti olehmu, jauhi olehmu akan mengumpat. Bek galak katanya tak pubut, upat tak gegok. Karena apa kon? Maka bahawa mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada zina. Pahala dosa ji lebih raya dan lebih jahat daripada tak pubut dosa zina. Tapi orang hana lebih galak kamu mengumpat. Bantaduk lang kawaran taduk kat kedai kopi kan merempok ngon. Yang menyo dua mentang ka na potensi mu mengumpat. Jadi tak ingat dosa mengupatnya lebih raya bahkan lebih jahat daripada but orang berzina. Katanya hana dah berzina karena tak punya dosa raya. Tapi tak mengumpat kaim tak. Padahal Nabi keperah dosa mengumpat lebih jahat, lebih raya dari zina. Pakon ia sampai menanggu karena bahawa seorang laki-laki terkadang berbuat zina. Kadang-kadang nazar orang ragai pun buat zina. Maka taubat ia kepada Allah Ta'ala, maka diampuni Allah Ta'ala atasnya. Menyoji taubat laki ampun Allah Ta'ala, kepampun oleh Allah. Karena zinanya adalah dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hana berkaitan dengan anak Adam. Kecuali untuk najis zina yang berkaitan dengan anak Adam. Lagi contoh, tamu zina ataupun tak pubut hal-hal yang naget dengan perumah gop, dengan anak gop. Yang sebetulnya zalim bertanya kepada punya perumah gop berarti ke suami ji pada kemaah dan kepada wali ji. Namun menyo memang tak pubut zina atas suka sama suka dan sebagainya ji kepada orang yang lain, maka menyo cara taubat daripada dosa zina mungkin dengan talaki ampun ba Allah. Yang kepampun oleh Allah karena hana berkaitan dengan manusia yang lain. Tetapi dengan mengupat kelele Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mengupat itu tiada mengampuni Allah Ta'ala baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang kena upat. Jadi Allah Ta'ala baru ampun dosa upat katanya, ribah katanya, takkan kegop, menyo orang yang katakan kai pemaaf katanya. Maka harus laki maaf. Ya? Maka harus laki maaf ba orangnya. Tak pegah.
laki maah lu kalih lu mupat keron kalung keung keron macam-macam. Ka? Lu talaki maah baru nyan talaki keridaan, maka di pemaaf Allah pun akan memaafkan. Tapi selama urang nyan hana geberi kemaafan, maka Allah Taala juga hana geberi maaf pada katanya sampai orang kiamat. Bahkan orang kiamat menyo di dunia hana pemaaf li urang tersebut, sehingga yang paling berat siksaan orang akhirat. Kon dalam neraka, tapi segohlom di dalam neraka pun getanya akan diberi azab dan siksaan yang cukup berat oleh Allah Taala kepada orang yang mengupat yang gohlom sempat melaki maaf orang lain. Maka hak dengan manusianya cukup terbina di atas mekrik-krik ni para ulama. Dan hak yang berkaitan dengan Allah Ta'ala-nya mudah terbina di atas kemudahan. Allah Ta'ala hendak krik tagai telaki ampun, mudah nak beri ampunan. Tapi nyo telaki ampun bak manusia cukup payah. Nyo kata pebuk salah tabah bak manusia, apalagi tahu mupat dan melakukan dosa-dosa yang lain, yang untuk telaki maaf bahkan kadang bertahun-tahun baru ibi kemaafan. Maka jaga begat hubungan dengan manusia. Karena selain daripada menjaga hubungan dengan Allah, kita nak kewajiban menjaga hubungan sesama manusia. Mungkin nak kementang malamnya memada. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, pertanyaan? Yuhana akhiri pengajian kita dengan doa khatam majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi